Oke, jadi hari ini kita bakal belajar tentang building a sentence, subject, and verb. Jadi kita akan belajar tentang cara membangun suatu kalimat dalam bahasa Inggris mengenai subject and verb. Subject itu kita udah pelajarin waktu minggu lalu ya. Terus verb itu apa? Ada yang masih ingat nggak? Kata kerja. Ya, jadi verb itu kata kerja ya. Okay, the introduction. The sentence is commonly defined as a complete unit of thought. Jadi kalimat itu pada umumnya berarti a complete unit of thought. Jadi kalimat itu adalah sebuah pemikiran yang komplit. So a sentence expresses a relationship, conveys a comment, voices a question, or describes someone or something. Jadi kalimat mengekspresikan suatu hubungan, menjelaskan sebuah perintah, sebuah ucapan, sebuah pertanyaan, atau mendeskripsikan seseorang atau sebuah benda, something. So the basic parts of sentence are the subject and the verb. Jadi basic parts, bagian dasar sebuah kalimat itu terdiri atas subjek dan verb. Subjek subjek, verb itu kata kerja. Oke, kita lihat contoh dulu. We learn English every Thursday. Kita belajar bahasa Inggris setiap hari Kamis. Gimana kalau aku coret English every Thursday? Apakah we learn ini kita udah bisa bilang ini adalah sebuah kalimat? Bisa nggak? Bisa, Kenapa? Kenapa bisa? karena we adalah subjek dan learn adalah verbnya. Ya, that's right. Jadi, ya bisa ya. Karena, oke, we itu subjek, learn itu verb. Jadi, ini kita udah bisa bilang ini adalah sebuah kalimat karena dia udah terdiri atas subjek dan verb. Subjek dan kata kerja. Jadi, subjek itu biasanya terdiri atas nama benda, noun, or pronoun, kata ganti. Dan ingat nggak pronoun itu apa aja? Ada yang ingat? Pronoun itu terdiri dari apa aja? She, he, lagi. They, okay, it, ya, benar. Jadi pronoun itu kata ganti yang terdiri atas she buat kata ganti dia perempuan, he itu kata ganti buat dia laki-laki, they itu kata ganti buat mereka, sorry, itu kata ganti buat benda atau hewan. Terus we itu kata ganti buat kami. Oke. Verb
usually follows the subject and identifies an action or a state of being. Jadi verb itu diikuti oleh subjek dan diidentifikasi sebagai action, itu aksi, or a state of being, like example, sing, play, drink, etc. Menyanyi, bermain, minum, dan lain-lain. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke. Kita lanjut ya. Oke, kita mau latihan dulu, practice. See if you can identify the subject and the verb. The student study. Ini subjeknya yang mana, verbnya yang mana? Ada yang bisa? Ada yang bisa nunjukin subjeknya, verbnya yang mana? The student subject study verb. Oke. Jadi udah bener ya. The student itu subjeknya, verbnya itu study, belajar. Jadi murid-murid belajar, sedang belajar. Oke, yang kedua, Budi works at a law firm. Ada yang bisa identify? Subject Budi, verb work. Oke, ya benar. Jadi Budi itu subjeknya, verbnya itu works. Oke, ada yang ingat nggak ini apa? Works at a law firm itu apa? Ini pelajaran kemarin nih. Kan Budi ini subjeknya, works at a law firm, itu apa? Yes, noun. A law firm is noun. Tapi ini kalau kita gabungin semua works at a law firm, itu peran dalam kalimat itu sebagai apa? Kan ini subjeknya nih. Works at a law firm. Peran dalam kalimat. Yes. Ya, predikat. Benar-benar. Jadi, ini adalah predicate atau predikat. To express something about the subject and contains a verb. Untuk mengekspresikan sesuatu about the subjeknya, subjeknya, dan mengandung verb. Ya, predicate itu ada verbnya. Dan ada juga noun-nya. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Halo, ada yang mau ditanyain? Berarti kalau ada subjek plus verb, pasti ada subjek plus predicate.
Oke, jadi ini ya dalam satu kalimat yang utuh itu pasti ada subjek sama predicate-nya. Dan di dalam predicate itu mengandung verb. Jadi kayak gini. The student study. Subjeknya itu the student, verbnya itu study. Nah, verb ini kita bisa bilang predicate juga karena dia menjelaskan the student-nya ini, subjeknya ini. Gitu. Kayak gini, Budi works at a law firm. Ini subjeknya Budi, works at a law firm-nya predicate. Dan di dalam predicate-nya itu ada verb. Gitu. Udah jelas nggak? Oke, ada yang mau nanya lagi? Oke, kayaknya udah nggak ada yang mau nanya. Jadi kita lanjut ya. Oke, sekarang yang mana verb? Yang mana kata kerja? Annie is reading. Ini yang mana kata kerjanya? Reading, Kak. Apa? Oke, jadi kata kerjanya itu reading ya. Oke. We are sleepy. Ini kata kerjanya yang mana nih? Sleepy. We are Jadi banyak yang jawab sleepy. Sleepy itu ngantuk ya. Apakah ngantuk itu sebuah kata kerja? Mengantuk. Itu kata kerja apa? Bukan. Jadi mengantuk itu sebuah perasaan. You can say itu adalah sebuah, ya itu perasaan. Jadi sleep itu adjektif ya, kata sifat. Kalau sleepy itu kata sifat, verb itu kata kerjanya itu sleeping, tidur. Jadi ini kata kerjanya ini, yes, kata sifat mengantuk. Kan, sleep itu kata sifatnya mengantuk kan. Ini kata kerjanya adalah are. Tahu nggak kenapa bisa kata kerjanya are? Oke, jadi di sini juga ada dua kata kerja nih. Is sama reading. Is itu verb juga. Are itu verb. Oke, jadi verb itu terbagi atas dua. Helping verb sama linking verb. Jadi helping verb itu is together with the main verb of the sentence to express the action. Jadi helping verb itu membantu main verb. Reading ini main verb. Is ini adalah helping verb. Jadi use together with the main verb of the sentence to express the action. Untuk mengekspresikan aksinya. Jadi reading ini main verbnya, is ini membantu main verb untuk mengekspresikan bahwa Ani is reading gitu. Ani sedang membaca. Oke, kalau ini kenapa are ini verb? Soalnya dia tuh linking verb.
Jadi dia menghubungkan antara subjek dengan adjektif. Adjektif ini kata sifat atau sebuah kata benda dan mendeskripsikannya. Gitu. Ada yang mau nanya? Jadi ya ini kata sifat. Kalau kata kerja itu kata kerjanya sleepy itu sleeping, tidur. Kalau kata sifatnya sleepy, ngantuk. Ada yang mau bertanya? Oke, aman Kak. Yang lain? Jadi is, are, am, kata kerja bantu. Ya, ya. Is, are, am itu is, are, am itu to be ya guys. Dan dia juga bisa berperan sebagai kata kerja bantu. Helping verb. Masih ada yang mau nanya? Oke. Oke, kita lanjut ya. Okay, subject and verb agreement. The subject and verb of a sentence must agree with each other. Jadi subject dan verb dalam sebuah kalimat itu harus saling agree, harus saling bersetujuan, linking gitu, kayak dia berhubungan lah satu sama lain. Jadi singular subjects need singular verbs. Plural subject need plural verbs. Singular ini ketika subjeknya satu dan verbsnya juga harus satu supaya dia linking, supaya dia berhubungan. The plural ini subjeknya lebih dari satu, membutuhkan plural verbs. Verbsnya juga harus plural atau lebih dari satu. Bukan verbsnya lebih dari satu, maksudnya verbsnya itu harus sifatnya lebih dari satu. Oke, kita lihat contohnya. The scream catches people's attention. Subjeknya ini singular, the scream. Soalnya satu. Verb juga singular, karena dia pakai is. Kalau is itu buat subjek yang satu doang, yang single. Ini nanti kita bakal bahas di pertemuan selanjutnya lebih dalam tentang verb. Jadi kenapa ini pakai is dan ada yang nggak pakai is. Oke, ini yang plural. The chocolate cakes are so delicious.
Oke, subjeknya ini plural ya, soalnya dia lebih dari satu karena ada S-nya. The chocolate cakes. Jadi ini lebih dari satu. Are so delicious. Jadi are ini buat subjek yang lebih dari satu ya. Are. Verb. Kalau is itu yang singular, yang subjeknya satu doang. Jadi is itu buat singular dan are itu buat plural. Ada yang mau nanya nggak tentang ini? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya nggak? Oke. Aman ya. Oke, ya. Jadi untuk slide, untuk PowerPoint itu sampai sini. Tapi aku masih ada PDF yang aku mau share. Oke. Udah kelihatan belum PDF-nya? Kelihatan, Kak. Oke. Oke, jadi PDF-nya ini judulnya Building Sentences. Jadi cara membangun sebuah sentences, sebuah kalimat. Oke. The parts of speech and how they fit together. Oke, noun. Jadi dalam membangun suatu kalimat itu ada beberapa jenis kata ya. Jadi yang pertama itu ada noun. Noun itu kata benda. A noun names a person, place, thing, or idea. Jadi a noun itu adalah dia mendeskripsikan sebuah orang, person, nama, place, tempat, thing, kata benda, or idea, itu ide. Oke, contohnya ada Mary, Frank, Jose, Medford. Mary, Frank, Jose, Medford ini termasuk dalam person, nama orang. Common pada umumnya itu noun itu biasa kita sebut kata benda karena dia mendeskripsikan sebuah benda. Tapi dia juga bisa mendeskripsikan person, place, atau idea. Orang, tempat, atau ide. Car, building, book, money, freedom. Freedom ini sebuah idea ya. Okay. Identify the nouns in the sentences below. For example, Rob played his guitar. Nah, ini noun-nya ada dua. Rob sama gitar.
Oke, aku mau tanya, ini subjek yang mana, verb yang mana dalam ini, dalam kalimat ini? Ya, rob subjek, played verb, kata kerja. Most breakfast cereals contain sugar. Di sini kira-kira noun-nya yang mana di kalimat ini? Bentar. Apa? Yang kalimat kedua ini, yang most breakfast cereals contain sugar. Ini noun-nya yang mana? Ya, sugar. Ada lagi satu noun-nya. Ya, benar. Cereal and sugar. Yang kalau ini subjek sama verbs, enggak. Subjek sama predicate-nya yang mana? Subjek sama ininya deh, subjek sama verb-nya. Most subject. Nah, oke. Jadi ini itu subjeknya ini. Most breakfast cereals. Kebanyakan breakfast cereals itu sereal buat sarapan mengandung gula. Jadi subjeknya yang ini. Most breakfast cereals dan verbnya ini contain, mengandung gula, sugar. Oke. Oke, jadi ya. Jadi kalau we talk about subject, ya ini most breakfast cereals. Dan kalau verb, ini contain sugar. Enggak, contain aja. Karena contain itu artinya mengandung sugar, gula. Oke. Yang kalimat ketiga, ini noun-nya yang mana? Ada yang tahu nggak ini noun-nya yang mana? Ya, jadi ya, ya jadi noun-nya itu drawer. Ya ini drawer dong sih noun-nya. The drawer of the bureau sticks on rainy days. Jadi ini subjek sama verb-nya yang mana kira-kira? Ada yang tahu nggak ini subjek sama verb-nya yang mana?
Oh, yeah. Drawer, subject, sticks, verb. Ya, benar. Ini drawer ini subjeknya, the drawer of. Jadi lengkapnya itu the drawer of the bureau. Ini subjeknya. Sticks ini verbnya. Sticks itu menempel ya, bukan stick yang stick kayu, bukan ya. Sticks itu menempel. Jadi ini verbnya. Oke. Dari ketiga examples ini ada yang mau ditanyain nggak? Oke. Karena udah aman, kita lanjut ya. Oke. Selanjutnya itu ada pronoun. A pronoun takes the place of a noun. Pronouns eliminate the need of constant repetition. Jadi pronoun itu kata ganti ya. Tadi udah disebutin kan. Ada she, ada they, ada he, ada it. Ini ada for example, ada contohnya. The phone rang and Malik answered the phone. The phone rang and Malik answered it. Jadi the phone ini kita bisa ganti dengan kata it. Kan it tadi ini kan kata ganti buat benda. Jadi kita bisa ganti dengan it, the phone ini. Oke, tipe itu personal. Examples I, we, you, me, us, their, it. Indefinite, some, everyone, nobody, each, none. Reflexive. Ini kalau versi lebih lengkapnya ya dari pronoun. Tapi intinya itu yang itu tadi, yang she, he, it, they itu. Kalau ini versi lebih lengkapnya. Indefinite, some, everyone, nobody, each, none. Reflexive, myself, yourself, ourselves, themselves. Relative, who, whom, which, that. Demonstrative, that, this, those, these. Interrogative, who, whom, whose, which, what. Okay, the pronoun pronoun comes from the Latin word meaning for. Yeah. So, kita practice dulu. An example, he has played it since he was 10. Ini pronounnya ada he. Ini kata ganti buat ini ya. Dia laki-laki, he has played it since he was 10. Pronounnya juga ada it, ada he juga. He has played it. Itu buat benda. Jadi ini nggak tahu ya dia main apa. Since he was 10. Oke, yang kedua ini kira-kira pronounnya yang mana? Ya, they dan it. Ya, they all agreed it was a fun party. Mereka semua setuju kalau itu tadi adalah sebuah party yang menyenangkan. They itu kata ganti buat mereka, it itu kata ganti buat benda. Jadi bendanya itu adalah party. Oke.
Oke, jadi yang kalimat ketiga ini pronounnya yang mana? Ya, him dan she. Mary wanted to kiss him, but she was too shy. Mary wanted to kiss him. Him ini kata ganti buat dia, laki-laki. But she was too shy. Ini she kata ganti buat cewek, yaitu Mary. Oke. Dari ketiga examples ini ada yang mau ditanyain nggak? Oke. Ya, ini yang tadi, yang verb, kata kerja. A verb either shows action or links the subject to another word. Jadi, a verb itu bisa shows action, bisa menunjukkan suatu aksi, suatu perbuatan, atau menghubungkan subjek dengan word, dengan kata yang lainnya, yaitu adjective atau noun yang tadi. Kita udah belajar kan tadi di slide PowerPoint-nya. Oke, examples. Kalau verb yang action, itu run, jump, fish, read, write. Kalau linking ada is, seem, become, feel. Oke, ini every complete sentence must contain a verb. Jadi setiap complete sentence, setiap kalimat yang lengkap itu harus, ini must, wajib mengandung verb, kata kerja. Oke. Okay. Some sentences contain only one verb. It's the main verb of the sentence. Jadi yang tadi di presentation kita udah ini kan, udah belajar tentang helping verb yang mana dia menghubungkan subjek sama main verb kan. Ini main verb. Examples: the students enrolled in the class. The students enrolled in the class, main verbnya itu enroll. Karena verbnya ini ada satu, jadi we can say enrolled ini main verbnya. Terus the citizens voted. Voted ini main verbnya. Karena ya karena verbnya cuma ada satu ya. Kayak ya ini helping verb. Helping verbs show time, condition, or circumstances. These words are always helping verbs. Can, will, shall, may, must, might, could, would, should. Jadi kata-kata ini adalah helping verbs. Okay. Those words are sometimes helping verbs and sometimes main verbs. Jadi di bawah ini, kata-kata ini bisa kadang-kadang dia adalah helping verbs, dia adalah kata kerja bantu, dan kadang-kadang dia juga main verbs. Nih, yang tadi kan, kayak we are sleepy. Are ini adalah main verbs-nya. Oke. Dan dia juga bisa jadi helping verb. Contohnya, I am sleeping. Ya, M-nya itu adalah helping verbs. Sleeping-nya adalah main verbs-nya. Ya, jadi kayak gitu. Jadi kata-kata ini bisa digunakan sebagai helping verbs dan kadang-kadang juga bisa digunakan sebagai main verbs. Itu tergantung
verbs-nya ada berapa ya? Kalau verbs-nya cuma ada satu, itu pasti kata-kata ini adalah main verbs. Tapi kalau ada dua verbs-nya, jadi kata-kata ini bisa digunakan sebagai helping verbs atau main verbs. Oke, ada yang mau ditanyain nggak dari penjelasan mengenai helping verb sama main verb? Ada yang mau ditanyain nggak, guys? Dari penjelasannya. Main verb sama helping verb. Oke. Aman ya, jadi kita lanjut aja. Oke. Jadi kalau misalkan dia verbs-nya lebih dari satu, itu kita bisa bilang itu adalah kalimat yang mengandung complete verb. The complete verb in a sentence includes a main verb and possibly one or more helping verbs. Jadi contohnya, the students enrolled in the class. Ini cuma ada satu verbs-nya. Jadi ini adalah main verbs. Jadi ini kita nggak bisa bilang dia complete verbs ya. Soalnya cuma ada satu jenis verb. Dan kalau ini ada dua, the students are enrolling in the class. Jadi ini ada helping verbs-nya, ada main verbs-nya juga. Are ini sebagai helping verbs, yang mana dia menghubungkan the student sama main verbs-nya. Enrolling, yaitu enrolling. Dan ini yang ketiga, the student should be enrolling in the class. Should ini adalah helping verbs, be juga helping verbs, enrolling adalah main verb. Okay. The students must have been enrolling in the class. The students must have been itu adalah helping verb tiga-tiganya. Enrolling adalah main verbs-nya. Jadi kayak gitu. Ya, ini kita skip aja. Oke, ini ada connectors. Connectors ini penghubung. Connectors show the relationship of one part of a sentence to another. Jadi connectors ini show hubungan, memperlihatkan hubungan antara bagian yang satu dengan bagian kalimat yang lainnya. Jadi connectors ini ada conjunction, bisa disebutkan conjunction juga, konjungsi. Joins two part of a sentence. Jadi ada coordinating conjunction atau konjungsi koordinasi. Join two equal ideas, also called joining words. Example, Kevin and Steve interviewed for the job, but their friend and got it. But ini adalah coordinating conjunctions, atau konjungsi koordinasi yang menghubungkan Kevin and Steve interviewed for the job sama their friend and got it. To remember the 7 coordinating conjunctions, remember this word, fanboys. For, and, nor, but, or, yet, so.
Jadi ketujuh ini adalah coordinating conjunctions. Oke, ini ada subordinating conjunctions. When subordinating conjunctions is added to a word group, the words can no longer stand alone as an independent sentence, also known as a clause. Oke, jadi subordinating ini adalah konjungsi yang dia menambahkan sebuah kata dalam grup. The words can no longer stand alone as an independent sentence. Jadi kalau kita udah tambahkan subordinating conjunction ini, jadi dia tuh bukan lagi sebuah independent sentence atau sebuah kalimat yang berdiri sendiri. Kita lihat example-nya. Independent clause. Karen fainted in class. Dependent clause, when Karen fainted in class. Jadi kalau dia kalimat yang berdiri sendiri, ini Karen fainted in class, Karen pingsan di kelas. Dependent clause, kalau dia udah ditambahkan subordinating conjunction, dia udah jadi dependent clause, yaitu kalimat yang nggak berdiri sendiri. When Karen fainted in class, ketika Karen pingsan di kelas, ini masih ada lanjutannya kan? Dia gini. Jadi yaitu ini adalah kalimat yang nggak berdiri sendiri. Oke. Oke, jadi conjunction itu ada connectors. Dari tadi ada coordinating conjunction sama subordinating conjunctions. Dan yang ketiga ini ada connectors. Preposition. Relates a noun or pronoun to some other word in the sentence. Jadi menghubungkan kata benda atau kata ganti kepada kata dalam kalimat. Oke. She waited by the door. Dia menunggu di samping. Ya, by the door. Pokoknya dekat pintu lah. By ini adalah preposition. One of the yellow lights at the school crossing began flashing. One of the yellow lights at the school. Oh ya, preposition ini, we can say preposition itu adalah sebuah kata yang menjelaskan posisi. Oke. One of the yellow lights at the school crossing began flashing. Jadi satu dari lampu yang berwarna kuning di penyeberangan sekolah itu flashing. Flashing itu nyala. Flashing. Nyala tapi kayak sekilas gitu. Kayak flash kamera. So, ya. Gitu. Jadi tentang conjunctions ini ada yang mau ditanyain nggak? Tentang connectors. Guys, ini ada yang mau ditanyain nggak? Tentang connectors. Untuk konjungsi.
Guys, ada yang mau ditanyain nggak? Oke. Jadi untuk yang di bawah-bawah ini kita ini ya, gak usah pelajarin dulu, soalnya ini akan ada sesi yang khusus. Oke, jadi untuk hari ini kayaknya itu aja deh. Itu dulu. Dari pembelajaran dari awal sampai akhir ada yang mau ditanyain nggak sebelum aku end kelasnya? Kak, itu materinya di share di grup nggak? Oh iya iya iya. Maaf ya waktu itu aku lupa share yang materi minggu lalu. Nanti aku share deh sama Kak, PDF-nya juga. baru saya masuk Kak karena apa namanya jaringan Kak di sini jelek sekali. Baru piba ini jadi baru masuk terlambat Kak masuk Kak. Iya nggak apa-apa. Guys, aku mau nanya, kalau ini sebenarnya kita berapa orang sih kalau kita lengkap ya? Ada yang tahu nggak kita sebenarnya ada berapa orang? Itu di grupnya termasuk panitianya itu 30 orang Kak, 36. Jadi sekitar mungkin panitianya 6 orang atau berapa Kak di situ. Jadi sekitar 30-an kapan Kak atau 20-an lebih? Oke. Soalnya eh, pertemuan minggu lalu sama sekarang itu jumlah orangnya kayak 16, 15, 14 gitu. Kayak nggak pernah lengkap. Jadi ya, makanya aku nanya. Sibuk kapan Kak? Kalian UTBK-nya tanggal berapa sih? Bukan. SN apa? SNBT ya? Ya. Ada yang tahu nggak?